Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Remisa. Selamat pagi dan selamat menjelang siang ya, juga selamat untuk sarapan. Nah, untuk kali ini kebetulan saya berada di 2 unit. Ini kok kayaknya kalau nggak pakai rekaman audio suaranya kurang begitu jelas ya. Nah, untuk kali ini saya berada di sebelah 2 unit ya. Karena 2 unit ini dari 2 pabrikan berbeda. Satu dari sebelah kiri saya yaitu dari pabrikan Isuzu, dan sebelah kanan saya yaitu dari pesaing beratnya, yaitu mereka berdua sama-sama pesaing berat, yaitu dari Mitsubishi. Tapi tidak asing lagi untuk yang satu ini, yaitu adalah armadanya Wahyu Abadi yang baru atau Randy Andika, dan ini adalah armada yang saya bawa untuk sama-sama saya pasang bak nanti di karoseri Mekarjaya. Di sini saya akan sedikit mereview untuk dari kedua kendaraan ini ya. Yang akan saya mulai pertama yaitu dari kendaraannya Randy Andika atau New Wahyu Abadi. Oke, kita langsung saja. Nah, Remisa, ini di depan saya sudah ada Mitsubishi Canter 125 PS super speed ya, yang mana plat nomornya itu bertuliskan Randy. Berarti ini adalah armada barunya Randy Andika atau New Wahyu Abadi. Nah, apabila nanti ini memang tayangnya agak lama, mungkin lebih duluan Randy Andikanya ya dibanding saya, yang mana ini memang saya review yaitu sebelum armadanya Randy Andika ini pasang bak. Nah, kita mulai dulu dari super speed keluaran terbaru ya. Itu akan kita lihat ada beberapa fitur-fitur yang memang belum ada di super speed sebelumnya, atau tepatnya fitur ini hanya mulai bermunculan mulai di pertengahan tahun 2021. Untuk tahun 2021 awal itu memang belum ada beberapa fitur yang ada di Mitsubishi Canter, baik super speed ataupun yang HD dan seterusnya ya. Ini kebetulan saya juga lama nggak pegang Canter, jadi kali ini mau sedikit saya review. Nah, kita mulai dari paling belakang sendiri. Mulai dari belakang sendiri itu memang untuk Mitsubishi Canter 125 PS yang super speed ini memang sasisnya lebih panjang dibanding dengan yang tipe HD. Itu selisihnya berarti ada, saya ukur pakai jengkal ya, itu hampir 2 jengkal, berarti sekitar di 15 sampai 20 cm. Nah, ini lebih panjang dibandingkan dengan Mitsubishi Canter sebelumnya ya untuk super speed ini. Dan memang terpanjang yang dibikin panjang itu hanya di Mitsubishi Canter super speed. Kalau untuk yang HD dan HDX ataupun super HD itu masih di ukuran sama atau masih di ukuran standar ya. Nah, kalau untuk pernya memang tidak asing lagi, untuk pernya memang hitam. Untuk pernya hitam. Kalau untuk yang HD itu masih hitam tapi agak tebal. Kalau untuk yang super HD dan sampai ke HDX itu pernya sudah merah. Cuman ini memang sasisnya lebih panjang dibanding dengan tipe-tipe yang lainnya, khususnya untuk di tahun 2020 ke atas ya. Itu memang sasisnya lebih panjang, dan rata-rata ada juga yang dipotong untuk kembali ke ukuran normal atau ke ukuran standarnya. Tapi ini saya juga kurang tahu nanti mau dipotong atau tidak, karena Randy sendiri kemarin sempat ngobrol dengan saya, katanya dia pesen bak dengan ukurannya 435 atau 4 meter lebih 35 cm ya. Jadi kemungkinan nanti akan dipotong, karena kalau untuk ukuran standar paling nanti hanya sampai sini. Nah, kalau selebihnya berarti kan ini ada lebihnya, mungkin nanti akan sasis akan dipotong. Tapi kalau untuk kirnya saya juga kurang paham, apakah nanti bisa lolos kir atau tidaknya saya juga kurang tahu ya. Nah, ini untuk Mitsubishi Canter 125 PS dengan tipe super speed. Kalau untuk lebar kabin, Assalamualaikum, kita masuk ke dalam coba lihat ya. Cret. Ini ada tasnya Randy dan juga Mbak Mita mungkin ya, karena tadi saya lihat Mbak Mitanya juga ada.
Ini jok sebelah kiri untuk sandarannya memang sudah dilepas ya, diganti dengan sandaran yang sudah dibuat. Kalau untuk lebar kabin sih sama, lebar kabin sama, cuman kalau dulu waktu saya masih pegang Canter di tahun 2014 itu untuk warna setir dan warna dashboard itu memang masih seperti ini nih, warnanya apa nih, silver atau hijau atau coklat, saya kurang paham. Tapi kalau untuk sekarang sininya sudah silver, dan juga untuk dashboard sama setirnya warnanya sudah hitam dop ya. Nah ini kalau dulu kan warnanya sama seperti ini, itu sama semua kayak pintu sini. Nah, untuk sekarang sudah berbeda ya. Ini kalau nggak salah dimulai pada waktu tahun 2019. Tahun 2019 itu sudah mulai menggunakan warna hitam ya untuk dashboardnya, jadi kelihatan lebih elegan. Kelihatan lebih elegan. Kalau transmisi masih sama 5. Joknya masih empuk ya. Saya mau naruh kamera dulu sebentar. Nah, ini kalau agak miring nggak masalah, maaf ya. Kalau untuk dari segi kenyamanan memang si kepala kuning ini ya, untuk Canter ini memang tidak ada bandingannya di antara kompetitor yang lain. Memang ini lebih nyaman, bisa dilihat dari posisi setir pengemudi dalam berada di belakang kemudi atau di belakang setir itu memang lebih nyaman, walaupun cuman kacanya itu lebih kecil dibandingkan dengan si kepala putih atau dari Isuzu NMR 71. Bahkan kalau dari Isuzu NKR aja untuk lebar kaca itu masih lebaran yang Isuzu NKR ya. Jadi kalau untuk pandangannya itu lebih leluasa dari Isuzu. Tapi kalau untuk kenyamanan tidak bisa diragukan lagi, apalagi ini dengan tipe yang super speed, berarti sudah dipastikan dia pernya lebih lentur atau tidak begitu keras ya. Jadi lebih enak, apalagi kalau di saat membawa muatan ringan itu ini lebih stabil karena memang desainnya lebih. Untuk Mitsubishi Super Speed ini memang dia dirancang untuk muatan ringan, jadi memang kalau muatan ringan dia masih stabil dan masih empuk seperti itu. Kalau untuk masalah tanjakan sih, kalau menurut saya tergantung dari setelannya ya, tergantung dari setelan mesinnya. Kalau nanti sudah di setel, itu saya dulu juga pernah mengemudikan waktu pas masih bawa BRG itu, biarpun super speed tapi untuk ditanjakan tidak kalah dengan tipe HD 125 PS karena setelannya memang pas tepat. Jadi alhamdulillah tenaganya pada waktu di jalur menanjak, biarpun muatan sama-sama berat, misalnya 8 ton atau 8 ton sama, yaitu tidak kalah dengan yang tipe HD 125 PS. Nah, ini ada beberapa fitur tambahan yang ini mungkin fitur tambahan ini dimulai di pertengahan tahun 2021. Mungkin masih jarang ya yang sudah melihat ini, tapi sudah pernah ada yang mereview waktu dari Mitsubishi Fuso pas peluncuran unit di tahun pertengahan 2021. Itu pernah ada peluncurannya dan saya lihat ada di IG, juga ada di YouTube, itu ada yang mereview. Nah, ini adalah fitur terbarunya salah satunya ya. Ini yang mudah diingat saja dan mudah dilihat. Nah, ini adalah keunggulan salah satu fiturnya. Oke, kita mulai, coba kita starter dulu ya. Kilometernya masih 1899. Nah, kalau untuk mesin memang suaranya bisa didengar ya. Ini karena masih standar, belum di setel, jadi masih sama-sama halus dengan kompetitor sebelah atau si kepala putih. Nah, ini ada yang baru memang, yaitu di waktu mundur. Nah, memang di waktu mundur ini ada kamera, tapi juga ada seperti apa ini, garis-garisnya ya. Jadi di waktu kita parkir itu kita tahu posisi kita parkir ini. Coba kita matikan dulu mesinnya, yang penting nyala ya. Nah, ini di waktu kita parkir itu jadi kita tahu posisi kita lurus atau tidaknya dengan garis parkir itu kita tahu. Ini adalah salah satu fitur terbaru yang ada di Mitsubishi Canter ya, baik 125 PS maupun 110 PS kalau setahu saya. Berisik nih, sedikit berisik. Nah, kita matikan. Biasanya kita matikan lagi. Nah, ini itu adalah salah satu fitur terbaru yang mana ada
kamera untuk mundur, berarti tidak ada bedanya dengan Isuzu NMR ya, ataupun dengan Isuzu NKR yang sudah ada kameranya untuk mundur. Ini memang tidak ada bedanya. Kalau untuk segi kenyamanan sih jangan ditanya ya, memang si kepala kuning ini number one. Kalau untuk harga barunya atau OTR-nya, memang si kepala kuning ini dia lebih mahal dibandingkan si kepala putih. Kita turun karena ada yang saya mau review lagi. Nah, ini memang salah satu beberapa yang kemarin sempat ada yang bertanya, ban bawaan dari pabrik atau bawaan waktu masih dari dealer dengan baru. Nah, ini untuk ban bawaan sendiri itu memang beberapa tahun mengalami perubahan ya. Dulu waktu saya masih membawa Canter itu, waktu keluar dari dealer itu bannya menggunakan ban Bridgestone. Kemudian beberapa tahunnya lagi itu menggunakan ban GT atau gajah tunggal. Nah, ini sekarang kok saya lihat di tempat di kendaraannya Randy ini sekarang menggunakan ban Goodyear ya. Berarti amit nyuwun sewu, semakin kesini kualitasnya untuk ban bawaan dealer semakin menurun ya, karena dulunya dari Bridgestone terus ke gajah tunggal terus ke Goodyear. Karena yang saya pernah pakai untuk ban itu, kalau ban benang memang terbaik dan paling enak waktu dibawa itu tidak lain adalah Bridgestone ya. Itu karena bannya lebih empuk, dia tapaknya lebih agak lebar, dan kalau dibawa lagi itu dia lebih stabil. Itu kalau menurut pengalaman saya. Kalau menurut pengalaman Anda yang lain, monggo silakan nanti bisa ketik di kolom komentar. Nah, dan ini memang jarang direview ya kalau untuk filter. Nah, ini filternya ini dimulai dari tahun 2017 itu memang sudah tidak menggunakan gelasan. Jadi memang kita lebih cepat ganti filter juga sebenarnya, karena ini memang harus diganti. Kalau gelasan itu saya dulu waktu tahun 2014 yang bawa BRG itu memang dia menggunakan filter gelasan, jadi kita cukup mencuci filternya itu sudah bersih lagi, jadi lebih sangat mengirit atau meminimalisir pengeluaran, salah satunya untuk pembelian filter seperti itu Remisa. Untuk filter bawah ya, kalau untuk filter atas sama saja, tetap kita juga ada jangka waktunya. Tapi kalau untuk bawah dulu waktu yang tahun 2014 itu memang ini masih menggunakan filter yang pakai gelas ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode review kendaraannya Mas Randy Andika, yang mana atau New Wahyu Abadi yang terbaru dengan kendaraannya yaitu Mitsubishi Fuso 125 PS dengan tipe super speed ya. Apabila ada sedikit kekurangan pada waktu saya saat mereview, silakan Anda ketik di kolom komentar, karena saya juga tidak bisa sempurna ya. Yang mana apabila ada pengguna dari Mitsubishi Canter yang pada waktu saya tadi mereview kok ada kesalahan atau ada kekurangan, silakan ketik di kolom komentar, mulai dari kekurangan armada ini sendiri dan kelebihan dari armada ini sendiri. Oke? Sampai di sini dulu percobaan kita kali ini. Saya mau membawa ke parkiran asal ya, sambil kita coba nanti. Gak usah dimatikan kameranya, biar saya bisa nyobain truknya Wahyu Abadi. Cuman ini nggak ada yang nyoteng ini harusnya bosnya nyoteng ini. Sal, wih, Sal, tutup nak kamera lah. Ini munggah motor di syuting merana ngono, ora usah dipeteni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa ke parkiran asalnya.
saya baru saja nyetir bawain. Sekarang kita dengerin suara mesin. Jangan kita tutup dulu, kita sambung lagi. Suara mesin orisinil yang masih setelan standar pabrik Mitsubishi Canter ya, yang 125 PS dengan tipe super speed. Klakson bawaan masih tin sama ya, cuman lebih empuk untuk joknya, lebih empuk, lebih nyaman ya, lebih pas kalau untuk si pengemudi. Oke. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini Remisa di episode review kendaraannya Mas Randy Andika New Wahyu Abadi yang terbaru ya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan dan saya doakan untuk Remisa dimanapun Anda berada, semoga Anda diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Saya Buhari pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dan yang pasti jangan di share, jangan di like, dan jangan diutamakan menonton video saya agar Anda tidak merasa jengkel dan atau sakit hatinya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di episode berikutnya bersama dengan saya Buhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.